Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebuah undangan yang dibuat oleh seorang raja. Dan undangan itu adalah undangan perjamuan nikah. Tentu undangan itu sangat bernilai.
Yang diundang pasti orang-orang yang sangat dekat dan sangat dihargai oleh seorang raja. Pasti bukan sembarangan. Orang-orang sembarangan tidak akan diundang oleh seorang raja kalau raja mengadakan perjamuan nikah. Dan pesta itu pasti meriah dan besar. Orang yang diundang mestinya senang karena raja yang melakukan upacara pesta resepsi pernikahan. Pasti bangga, pasti senang karena diundang oleh seorang raja dalam pesta yang begitu meriah. Mestinya menganggap undangan raja itu sangat penting, bahkan membanggakan. Tetapi ternyata tidak semua begitu. Bahkan tidak menganggap penting, tidak hadir, banyak alasan dan sebagainya. Bahkan ada yang memukul dan membunuh orang-orang yang diutus untuk menyampaikan undangan itu. Dan tentu raja sangat kecewa dan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kemudian mengundang semua orang di jalanan, yang baik dan yang tidak baik. Dan pasti orang yang di jalanan, yang tidak kenal, yang tidak berharap, lalu mendapat undangan, pasti senang sekali. Dan pasti dia sangat menghargai undangan itu. Apalagi sebetulnya mereka merasa tidak pantas. Tiba-tiba diundang ke istana untuk pesta. Pasti mereka akan berusaha mencari baju yang terbaik, pakaian yang terindah yang mereka punya. Karena ini adalah pesta besar yang tidak terduga tentu. Tapi ada juga yang karena diundang, toh saya sebetulnya tidak kenal, tapi diundang ya udah saya datang aja sembarangan. Nah, sikap-sikap ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan untuk kita renungkan. Sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan digambarkan seperti pesta surgawi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang terpilih, bangsa terpilih, bangsa Israel. Kalau sekarang yang mungkin diperuntukkan kita kepada gerejanya. Seperti perayaan Ekaristi, setiap perayaan Ekaristi adalah undangan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Tapi juga ada yang diundang tidak datang. Alasannya macam-macam. Dan mungkin juga takut COVID dan sebagainya. Dan ada banyak alasan untuk tidak datang dalam undangan itu. Padahal undangan itu adalah undangan dari Tuhan. Tuhan mau memberikan diri, menyatakan kesatuannya kepada kita. Komunio, dan itulah keselamatan. Kita bersatu dengan Allah sendiri yang mengorbankan dan terus-menerus menegaskan cintanya kepada kita. Apapun yang terjadi, aku mengasihimu. Terimalah tubuhku, makanlah dan minumlah darahku, supaya kita selalu satu. Tapi hal itu kadang-kadang tidak dipenuhi undangan itu. Apakah Tuhan kecewa? Pasti kecewa. Kita pun kalau mengundang, lalu kemudian undangan yang kita kasihi, orang-orang yang terpilih itu kita undang untuk mendapatkan kasih dan cinta kita, tetapi ditolak, kita pasti juga kecewa. Bisa jadi kemudian juga diberikan kepada orang lain. Tetapi siapapun yang diundang harus siap, menyiapkan diri, membuat diri kita sepantasnya sebagai orang-orang undangan yang menyiapkan hati, memberikan hati yang terbaik, menyiapkan diri supaya mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk pesta itu. Bukan datang tetapi tanpa persiapan. Bukan datang tetapi asal saja, sehingga rahmat yang disediakan tidak bisa kita nikmati. Karena itu, banyak juga yang merayakan Ekaristi, tetapi merasa tidak mendapatkan apa-apa, karena memang tidak menyiapkan apa-apa, tidak mengarahkan diri, tidak menyiapkan hati,
datang saja, seperti pergi ke warung atau pergi ke pasar. Tentu berbeda hasilnya dengan orang-orang yang menyiapkan diri terlebih dahulu. Saya akan menghadiri pesta perjamuan anak domba ketika Allah Putra mengorbankan diri di altar untuk keselamatan saya dan seluruh dunia. Karena itu saya menyiapkan hati saya, merenungkan bacaan-bacaan yang sesuai, supaya kemudian ketika Tuhan merayakan dan menyatakan cintanya, saya siap dengan sikap membalas dengan penuh kasih. Tentu rahmat yang diperoleh jauh berbeda daripada yang sekedar datang tanpa persiapan. Karena itu marilah kita menyiapkan diri. Kita tentu tidak mau menjadi orang yang bernasib diikat dan kemudian dimasukkan di tempat yang paling gelap. Kita mohon ampun atas segala dosa kita dan kita menyiapkan diri untuk selalu terbuka dan siap menjawab undangan Tuhan. Karena undangan Tuhan itu tujuannya hanya satu, menyelamatkan kita, yaitu supaya kita selalu bersatu dengan Tuhan sendiri. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita sudah disiapkan, diteguhkan, disegarkan oleh sabda Tuhan. Marilah sekarang kita membaharui iman kepercayaan kita dengan bangkit berdiri dan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa berkenan membimbing dan menuntun gereja-gereja dimanapun berada, agar semakin hari semakin mampu memberikan kesempatan bagi seluruh umat untuk menikmati undangan perjamuan Tuhan, agar seluruh umat dimanapun berada kelak dapat mengalami kebahagiaan kekal abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin pemerintahan, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana senantiasa membimbing para pemimpin pemerintahan pada saat ini agar mereka mampu berusaha dengan baik, tekun, dan setia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Pastor Antonius Rajabana OMI, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih berkenan memberkati Pastor Antonius Rajabana OMI yang hari ini merayakan hari ulang tahun, agar selalu dalam kasih dan perlindungan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Bunda Maria, baik di dalam perjalanan hidup imamatnya dan juga dalam menjalankan pelayanan pastoral, mampu menjadi saluran berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi seluruh umat paroki Kalideres. Semoga Tuhan berkenan menerangi pribadi lepas pribadi kami, agar kami mampu menjawab undangan perjamuan dengan semakin hari semakin mampu menegakkan kebaikan dan kebenaran sejati Allah Bapa di surga, sampai kelak kami mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini dan dimanapun kami berada untuk mendengarkan sabda dan menerima rejeki dari-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.